Ini dia nama-nama perusahaan yang absurd jika ada di Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, follow, dan subscribe juga ya boy. Yang pertama adalah perusahaan Bego. Loh, bergerak di bidang kesehatan gigi. Semoga aja ya seperti namanya karyawan di sini pinter-pinter kok. Hahaha. Lalu yang kedua adalah Kasihan. Ini perusahaan bergerak di bidang jasa arsitektur dan desain interior. Ini memiliki nama yang cukup unik. Semoga aja nasib perusahaannya tak seperti namanya ya. Yang ketiga adalah yaitu merupakan perusahaan elektronik yang berasal dari Taiwan. Namanya cukup membuat ambigu ya. Lalu yang selanjutnya adalah Itil. Tenang, ini perusahaan teknologi informasi kok. Coba deh buka cabang di Indonesia. Bisa-bisa di demo nih. Ini dia nama-nama perusahaan yang bakal absurd jika ada di Indonesia Part 2. Yang pertama adalah Tempix. Ini adalah perusahaan asal Swedia yang menjual produk frozen food. Di Swedia sana sepertinya gak ada masalah dengan pemilihan nama-nama perusahaannya. Tapi kalau di Indonesia udah jadi bulan-bulanan nih. Yang kedua adalah dari melihat namanya saja pasti otak orang Indonesia akan langsung connect. Padahal ini adalah perusahaan IT pembuat software. Yang selanjutnya adalah perusahaan elektronik ini mempunyai nama yang cukup unik dan tabu bagi orang Indonesia. Ngerti kan maksud Mimin? Yang terakhir ini menjual berbagai jenis perabotan dapur. Mungkin kamu berniat mengasih ini buat calon mertua? Kedatangan iSoSpeed ke Indonesia menjadi momen yang dimanfaatkan dengan baik untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Dengan caranya yang unik, Speed sukses membuat jutaan orang dari berbagai belahan dunia lebih mengenal tentang Indonesia. Hal ini tentu membuat beberapa negara iri karena influencer Indonesia berhasil memperkenalkan budaya Indonesia dengan caranya. Tidak hanya itu, Speed juga mencatat rekor luar biasa saat live di Indonesia. Dengan 1 juta penonton dalam satu siaran, ini membuktikan pengaruh besar seorang influencer terhadap budaya dan bagaimana Indonesia semakin dikenal di kancah dunia. Lagi dan lagi, Marc Marquez tidak bisa melanjutkan pertandingannya di sirkuit Mandalika. Kejadian kali ini, motor Marc terbakar. Di balik itu, Marc menyalahkan Marshall karena tidak menggunakan apar yang tepat untuk memadamkan api. Saat saya melihat asap putih, saya langsung mengecek dan itu memalukan sebab alat pemadam api yang mereka gunakan di sini tidak tepat dan motor itu rusak total semuanya, termasuk rem. Namun, salah satu hal yang perlu diperhatikan alat pemadam harus yang benar atau berteknologi terkini karena jika tidak, Anda bisa menghancurkan motor, ujar Mark. Berdasarkan rekaman video yang diunggah MotoGP di media sosial, Desmosedici GP23 itu mengeluarkan api dan asap putih di area bagian bawah mesin. Sebuah blim terjatuh di Ocasio, Brazil. Kok bisa? Tá caindo. Tá caiu. Bateu. Kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 25 September 2024. Usut punya usut, ternyata blim tersebut sedang disewa oleh klub bola bernama Sao Paulo FC untuk mempromosikan dan sedang melakukan uji coba penerbangan menjelang pertandingan perempat final Copa Libertadores Rabu malam melawan Botafogo. Namun, tiba-tiba jatuh di lingkungan Osasco di Sao Paulo. Dari beberapa sumber yang telah saya cari, kejadian tersebut hanya melukai satu orang saja dan tidak mengakibatkan meninggal dunia. Sungguh pemandangan yang mirip seekor elang dan kucing terlihat begitu lemas dan tak berdaya. Sang elang dengan tenaganya menggunakan sayapnya untuk melindungi si kucing dari hujan dan juga dingin. Sebuah ikatan tak biasa di tengah alam yang keras. Namun sang perekam terpaksa memisahkan mereka untuk diobati dan dirawat. Berharap keduanya bisa pulih dan kembali menjalani hidup yang lebih baik. Sebuah kisah persahabatan di tengah keterbatasan yang mengajarkan kita tentang kepedulian bahkan di antara makhluk yang berbeda. Sekilas, CD atau DVD hanya terlihat seperti piringan berkilauan yang biasa. Tapi kalau diperbesar, permukaannya ternyata dipenuhi jalur spiral kecil yang terdiri dari pitch dan lens.
Inilah tempat data tersimpan, berupa kode biner 1 dan 0 atau 0. Dengan laser, data ini dibaca diubah menjadi musik, film, ataupun informasi lainnya. Bayangkan semua detail kecil ini hanya berukuran nanometer atau lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Inilah teknologi canggih di balik piringan yang tampak sederhana. Di luar dugaan, Indonesia berhasil menjadi juara grup kualifikasi Piala Asia. Indonesia berhasil menjadi juara grup F dengan 6 poin setelah berhasil imbang dengan Yaman. Dengan hasil dari pertandingan sebelum-sebelumnya, yaitu menang melawan Maladewa dan Timor Leste, Indonesia berhasil menjadi pemuncak klasemen. Mari kita rayakan kemajuan dari sepak bola negeri ini dan doakan agar timnas senior bisa berlaju ke Piala Dunia. Inilah beberapa alasan kenapa Zeppelin tidak lagi digunakan secara luas seperti dahulu. Yang pertama adalah kecelakaan Hindenburg. Kecelakaan Hindenburg yang terjadi pada 1937 menjadi pukulan telak bagi industri Zeppelin. Karena ledakan yang menghancurkan kapal udara ini terekam dengan jelas oleh media dan menyebabkan publik kehilangan kepercayaan terhadap keamanan Zeppelin. Pesawat terbang konvensional semakin berkembang dan menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan Zeppelin, seperti kecepatan yang lebih tinggi, fleksibilitas, dan kemampuan manuver yang jauh lebih baik. Pesawat terbang juga lebih aman karena tidak menggunakan gas hidrogen yang mudah terbakar seperti Zeppelin. Keterbatasan teknologi yang terjadi pada masa itu belum bisa mengatasi tentang kerentanan terhadap cuaca buruk, resiko kebakaran, dan juga kesulitan dalam manuver pada Zeppelin. Perang Dunia Kedua menyebabkan banyak Zeppelin dihancurkan atau dialihfungsikan untuk keperluan militer. Setelah perang berakhir, fokus industri penerbangan beralih ke pengembangan pesawat komersil saja. Meskipun memiliki sejarah yang panjang dan menarik, Zeppelin akhirnya kalah bersaing dengan pesawat konvensional. Perubahan kebutuhan transportasi menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan penggunaan Zeppelin.